Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera, semoga kita semua tetap sehat dan aman dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita pada hari ini, saya mengajak kita sejenak meluangkan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Engkau sudah berkenan melindungi dan memberkati kami pada malam yang lalu, sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan selamat. Tuhan, sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar pesan Tuhan dalam firman ini dapat kami mengerti dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Ampuni kesalahan kami dan dengarkan doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini saya pilih dari kitab Ayub pasal 1 mulai ayat 13 sampai pasal 2 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan demikian. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pasal 2 ayat 9 dan 10.
Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini ialah ketika kehilangan. Sudah tentu kita semua pernah berduka karena kehilangan sesuatu yang kita cintai atau orang-orang yang kita cintai. Makin dalam cinta, makin dalam juga dukanya. Cepat atau lambat, kita akan mengalami kehilangan. Entah itu karier, harta benda, stamina, anak, orang tua, pasangan hidup, sahabat baik kita, dan lain-lain. Apapun penyebabnya, kehilangan selalu terasa menyakitkan, menakutkan, dan menghancurkan. Meskipun dalam banyak hal kita berbeda dengan Ayub, kita bukan orang yang paling kaya seperti dia. Kita tidak punya anak sebanyak dia, dan mungkin tidak hidup sesaleh dia. Namun ada satu benang merah yang menyatukan kita dengan kisah Ayub, yaitu sama-sama pernah mengalami kehilangan. Sesuai dengan izin Tuhan, dalam waktu singkat Ayub kehilangan anak-anaknya, kesehatannya, kekayaannya, dan rasa hormat istrinya. Bagaimana respon Ayub? Ia sujud menyembah dan berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Sebagai manusia biasa, tentu Ayub berduka. Karena itu ia mengoyakkan jubah dan mencukur rambutnya. Namun ia menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dimilikinya sekarang adalah kepunyaan Tuhan dan datangnya dari Tuhan. Dialah yang berhak atas segala sesuatu. Sebab itu Ayub mampu memuji Tuhan di tengah kehilangannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sadar atau tidak, kita sering merasa pantas untuk menerima hanya hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ketika kita kehilangan kekayaan, kesehatan, dan orang-orang yang kita kasihi, kita menganggap Tuhan tidak adil, sehingga kita merasa berhak untuk marah dan menggugat Dia. Tetapi mari kita memperhatikan sikap Ayub ketika ia kehilangan. Ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini berarti dalam pemandangan Ayub, Allah itu berdaulat sepenuhnya untuk segala sesuatu. Dia berdaulat untuk memberi dan mengambil. Bapak, Ibu, kita perlu belajar kepada Ayub.
dalam penderitaannya yang begitu berat, karena kehilangan semua miliknya, ia tidak kehilangan Tuhan. Ia tetap mengasihi Tuhan. Dia percaya Tuhan itu maha bijaksana dan tidak pernah salah dalam tindakannya. Bapak Ibu, lambat atau cepat, pada saatnya kita akan kehilangan. Banyak hal bisa hilang dalam hidup kita. Harta benda kita, kekuatan kita, kesehatan kita, jabatan kita, orang-orang yang kita kasihi, pada saatnya akan hilang dan habis. Namun, ingatlah Bapak Ibu, satu yang tidak boleh hilang, yaitu Yesus. Semua boleh hilang, tetapi jangan kehilangan Yesus, sebab hanya Dialah satu-satunya jaminan hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Firman yang mengajar kami agar kami tetap percaya kepadamu, meskipun kami kehilangan banyak hal dalam hidup kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan, agar kami mampu hidup seperti hamba-Mu Ayub dahulu kala. Ia mampu bertahan di tengah penderitaannya. Tuhan, ampuni kami bila kami sering kurang yakin akan kuasa dan kasih-Mu. Tuhan, kami mohon, pulihkanlah kesehatan saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Berilah kekuatan kepada mereka yang berada dalam pergumulan karena berbagai macam masalah. Kami mohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan melawan perintah-Mu. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara, demikianlah renungan pagi pada pagi hari ini. Selamat bekerja, tetap sehat, semoga sukses. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin.